Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Mahmudah, mahasiswa tingkat 1 program studi pariwisata Universitas Aisyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan pengembangan tempat wisata di Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Kecamatan Wanarja itu sendiri memiliki geografis yang cukup luas dan termasuk kecamatan terluas di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk sekitar 81.000 penduduk dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, peternak, dan pedagang. Potensi daerah yang berada di Kecamatan Wanarja ini sendiri memiliki banyak sekali. Salah satunya ada potensi budidaya ikan lele, bibit ikan gurame, serta banyak sekali situs peninggalan sejarah, khususnya di Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanarja. Desa Cilongkrang itu sendiri menurut asal katanya memiliki dua asal kata, yaitu Ci yang berasal dari kata cai yang artinya air, serta longkrang yang artinya celah-celah. Letak Desa Cilongkrang berada di antara sela-sela perkebunan karet PTPN 9 Kawung hingga Melewung. Maka lahan tanah darat penduduk tidak terlalu luas daripada lahan perkebunan dalam wilayah administrasi Desa Cilongkrang. Jadi, dapat didefinisikan Cilongkrang adalah sebuah desa yang keberadaannya di antara celah-celah hutan perkebunan karet, dan di antaranya celah-celah itu terbelah oleh aliran air sodetan Sungai Citanduy ke Sungai Cijambe Cisuru. Nah, dalam memperhatikan beberapa aspek yang ada, Desa Cilongkrang ini sendiri memiliki berbagai potensi wisata. Ada pula aspek-aspeknya. Yang pertama, kondisi ekonomi masyarakat. Dalam hal ekonomi masyarakat, Desa Cilongkrang ini mengandalkan hasil pertanian dan peternakan. Dikarenakan lokasi geografis desa ini yang letaknya di daerah dataran rendah dan berbukit bergelombang, serta berdasarkan ketinggian wilayah Desa Cilongkrang yang diklasifikasikan kepada dataran sedang dengan ketinggian kurang lebih 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat desa yang hanya mengandalkan hasil tani dan ternaknya, sedangkan masih banyaknya potensi lain di desa ini, termasuk potensi di bidang pariwisatanya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, Desa Cilongkrang ini memiliki banyak sekali potensi di bidang pariwisatanya. Salah satunya adanya situs arkeologi desa, yaitu situs Lembuhan Dini yang terletak di kawasan Gunung Jambu, Dusun Cilongkrang Selatan. Situs Lembuhan Dini ini memiliki sejarah tersendiri, yaitu sebuah patung Lembuhan Dini dan sebuah yoni yang ditemukan di Gunung Jambu. Patung Lembuhan Dini ini ditemukan dalam keadaan mendekam dan terpecah menjadi 3 bagian. 2 bagian diantaranya merupakan badan sapi yang patah dan satunya adalah kepala sapi yang lepas dari badannya. Sedangkan yoni saat ditemukan dalam keadaan terpecah menjadi 4 bagian. Yang kedua, adanya aliran Sungai Citanduy yang berpotensi sebagai untuk dijadikan wisata air atau wisata tirta, seperti tempat bermain anak, lalu adanya kolam renang di kawasan aliran Sungai Citanduy karena memiliki banyak sekali mata air di dekatnya. Lalu selanjutnya, rumah bundar peninggalan kolonial Belanda. Nah, untuk rumah bundar ini saat ini sedang dioperasikan sebagai kantor perkebunan karet PTPN 9 Melwong. Untuk kedepannya mungkin bisa dijadikan sebagai situs sejarah atau wisata sejarah. Lalu ada pula air terjun Cibogo yang terletak di antara kawasan Gunung Tunggul Buta. Yang selanjutnya ada Curug Kembar dan Grujugan Pitu. Curug Kembar dan Grujugan Pitu ini sendiri juga terletak di kawasan Gunung Tunggul Buta. Sebagaimana namanya, Curug Kembar yang berarti memiliki 2 bagian curug yang berdampingan. Lalu Grujugan Pitu itu sendiri memiliki beberapa aliran
yang bertingkat hingga 7 tingkatan. Nah, ini dapat kita operasikan sebagai wisata air seperti arum jeram dan lain sebagainya. Aspek yang selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan. Konsep yang diambil dari proses perencanaan ini yaitu konsep pembangunan berkelanjutan, di mana semua aspek yang ada di dalam desa ini ikut serta dalam melaksanakan rencana yang sudah dibuat, terutama masyarakat setempat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini. Dengan tetap memperhatikan perekonomian masyarakat tanpa mengesampingkan potensi wisata yang ada yang meliputi pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang. Nah, ada pula beberapa poin perencanaan yang saya ambil. Yang pertama, membuat lahan camping di puncak Gunung Jambu. Yang kedua, menjadikan wisata edukasi dan sejarah di kawasan Situs Lembuan Dini serta kawasan rumah bundar peninggalan kolonial Belanda. Yang ketiga, membuat kawasan hutan lindung di sekitar kawasan Gunung Jambu dan Gunung Tunggul Buta. Yang keempat, mengembangkan kawasan cagar budaya yang telah ada, yaitu yang sudah ditemukan di kawasan Gunung Jambu. Yang terakhir, mengembangkan agrowisata buah naga dan stroberi, karena dilihat dari letak geografis desa Cilongkrang ini sendiri yang terletak di antara dataran rendah, bisa dijadikan tempat budidaya buah naga dan stroberi. Poin yang keempat yaitu proses pengembangan. Ada beberapa poin yang dapat dikembangkan untuk proses pengembangan desa wisata di desa Cilongkrang ini sendiri. Yang pertama, melestarikan budaya lokal masyarakat, di mana budaya masyarakat di desa ini sendiri masih sangat kental dengan istilahnya kejawen atau budaya Jawa, seperti misal masih mempercayai hal-hal yang gaib. Lalu selanjutnya, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, kondisi ekonomi masyarakat di desa ini sebagian besar adalah sebagai petani dan peternak. Maka dari itu, saya mengambil pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal dengan pengembangan agrowisata. Selanjutnya, pengembangan kawasan cagar budaya Situs Lembuan Dini. Lalu, pelestarian lingkungan. Sebagaimana konsep yang diambil adalah pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keindahan alam yang ada di desa ini. Yang terakhir, pengembangan agrowisata. Lalu aspek yang terakhir yaitu analisis pasar. Sasaran pasar dari proses perencanaan wisata di desa ini adalah agar dapat dijadikannya situs Lembuan Dini untuk dinikmati dan dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tentu saja dengan adanya potensi wisata ini yang sangat mendukung untuk dikelola dan diduniakan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.